Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Septiani. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan pembahasan dari bab 1 dan 2 kemarin. Di sini saya akan mulai dari penjelasan bab 3. Nah, di bab 3 ini ada sistem bilangan digital dan konversi bilangan, di mana pengertian sistem bilangan tersendiri yaitu merupakan dasar semua bilangan dan merupakan dasar sebagai pembuat bahasa pemrograman tingkat rendah, yaitu biasa kita kenal dengan bahasa mesin atau bahasa assembler. Mengenal 4 jenis bilangan utama, yaitu bilangan biner, bilangan desimal, bilangan oktal, dan bilangan heksadesimal. Selanjutnya ada bilangan biner. Sistem bilangan biner terdiri dari dua, yaitu angka 0 dan 1, atau biner tersebut merupakan dasar untuk semua bilangan. Dengan adanya biner bisa membuat bilangan digital dari 0 sampai dengan 9. Bilangan biner sering dikenal dengan nama bilangan berbasis 2. Contoh bilangan biner adalah 11001100 dan seterusnya. Di sini ada contoh biner ke desimal. Nah, di sini ada contoh soal 11000011. Nah, di sini ada dalam kurung 2, di mana angka 2 ini adalah disebut basis dari bilangan biner sendiri. Nah, di sini ada angka 10. Kenapa di sini ada angka 10? Nah, karena seperti dari soalnya sendiri, yaitu konversi bilangan biner ke desimal. Nah, angka 10 ini adalah basisnya bilangan desimal. Langsung saja, di sini kita akan membuat pangkat terlebih dahulu. Nah, pangkatnya sendiri itu kita mulai dari angka 0 dan ditulis dari urutan sebelah kanan terlebih dahulu. Jadi di angka paling kanan sebelah sini ya. Yang pertama itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pangkat-pangkat ini disesuaikan dengan jumlah soalnya itu sendiri. Langsung saja di sini ada untuk cara pengerjaannya itu kita mulai dari sebelah kiri. Kalau untuk pangkat itu kita mulai dari sebelah kanan. Untuk pengerjaan soalnya kita mulai dari sebelah kiri. Nah, di sini ada 1 kali 2 pangkat 6. Nah, dari mana nih 1? 1 ini adalah dari soalnya ini. Kali 2. Nah, 2 ini dari mana? 2 ini kita ambil dari basis bilangan biner itu sendiri. Dan kemudian pangkat 6 ini dari mana? Nah, pangkat 6 ini adalah pangkat yang sudah kita buat tadi itu yang pertama. Nah, dan yang di angka 1 ini hasilnya adalah pangkatnya pangkat 6. Untuk angka-angka selanjutnya itu caranya sama seperti yang pertama ini. Di sini ada angka 1 kali 2 pangkat 5 tambah 0 kali 0 kali 2 pangkat 4, 0 kali 2 pangkat 3 tambah 0 kali 2 pangkat 2 tambah 1 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 0. Nah, setelah kita uraikan seperti ini, kita jumlahkan mulai dari sini ya. 1 kali 2 pangkat 6 itu adalah hasilnya 64, dan 1 kali 2 pangkat 5 hasilnya 32, 0 kali 2 pangkat 4 hasilnya 0, 0 kali 2 pangkat 3 hasilnya 0, 0 kali 2 pangkat 2 hasilnya 0, 1 kali 2 pangkat 1 hasilnya 2, 1 kali 2 pangkat 0 hasilnya 1. Nah, setelah semuanya sudah terlihat hasilnya, kita total semuanya. Dari mulai 64 tambah 32 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 2 tambah 1 itu hasilnya adalah 99 basis 10. Kenapa di sini kita tulis basis 10? Karena soalnya sendiri adalah konversi bilangan biner ke desimal, di mana biner itu basisnya 2 dan bilangan desimal itu basisnya 10. Karena yang dicari adalah basis 10, maka di sini harus ditulis basis 10. Nah, selanjutnya di sini ada bilangan
contoh bilangan biner ke oktal, konversi bilangan biner ke oktal. Ini contoh soalnya ada 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 basis 2 itu biner, basis 8 itu oktal. Kenapa di sini 8? Karena di sini 8 ini adalah basisnya si oktal ini. Kalau untuk desimal tadi kan basisnya 10 ya. Kalau untuk si oktal ini basisnya 8. Nah, gimana sih cara kita nyari hasil dari soal tadi? Nah, sebelum itu kita harus buat tabel terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Kita buat tabel angka digit A, digit B, dan digit C. Kemudian di angka itu sendiri, di tabel angka itu kita masukkan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dari angka 0 sampai angka 7. Kemudian untuk digit A, digit B, digit C, kita isi tabel paling kanan terlebih dahulu, dimana digit C itu mulai dari angka 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, digit B 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, digit A 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Nah, kita balik lagi ke contoh soal tadi. Gimana sih cara kita mencari hasil dari konversi bilangan biner ke oktal ini? Setelah kita buat tabel tadi, kita untuk mencari hasilnya kita mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita kelompokin dulu nih menjadi 3 digit, sama seperti tabelnya ini sendiri ada 3 digit A, B, dan C. Nah, 3 digit itu kita buat nih soalnya menjadi dikelompokkan menjadi 3 digit. Yang pertama 110 kita jadiin satu kelompok, 111 satu kelompok, 110 satu kelompok. Nah, di sini kan cuman ada 2 angka nih. Harusnya kan 3 angka. Tapi di sini soalnya cuman ada 2 angka aja, 0, 1. Gimana biar dia jadi 3 angka dalam satu kelompok? Satu kelompok itu kan harus ada 3 angka. Harus ada 3 digit. Nah, untuk ini 01 ini kita tambahin biar menjadi 3 digit, kita tambahin di depannya angka 0. Nah, untuk jika di sininya soalnya hanya ada 1 digit, untuk mencari temannya itu kita untuk mengelompokkan dalam satu kelompok itu kita tinggal tambahkan angka 0, 02 di depannya. Nah, seperti ini ya teman. Di sini kita tulis angka 0. Tidak ditulis juga tidak apa-apa. Cuman hanya untuk penanda. Ini saya hanya untuk penanda saja. Nah, di sini sudah sudah mempunyai kelompoknya masing-masing. Kita cari hasilnya dari sebelah kanan terlebih dahulu. Untuk cari hasil dari sebelah kanan juga tidak apa-apa, karena di sini kita sudah menambahkan angka 0 dan di sini sudah terbentuk satu kelompok yang berisikan 3 digit. Nah, langsung saja kita lihat di sini berapa sih hasil dari digit 110. Nah, kita lihat di tabel ini, kita cari berapa sih hasil dari 110, digit 110. Kita cari 110 110. Nah, hasil dari 110 berada di tabel angka ketiga, maka langsung saja di sini kita tulis 3. Untuk kelompok yang selanjutnya ada digit 111. Berapa sih hasil dari digit 111? Digit 111 berada di tabel angka ke-7, maka dari itu kita tulis 7. Yang ini juga sama, kelompok selanjutnya kita cari hasil dari digit 001. Hasil dari digit 001 yaitu digit 001.
angka berada di tabel angka 4. Kita tulis di sini angka 4 dan yang terakhir digit 010 berada di tabel angka nomor 2. Maka langsung saja ditulis di sini 2. Jadi hasil konversi bilangan biner ke oktal 101001111011 basis 2 ke basis 8 adalah 42473. Basis 2473 basis 8 ke basis 8. Begitu ya teman. Nah, selanjutnya ada bilangan oktal. Sistem bilangan oktal ini terdiri dari 8 angka, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Bilangan oktal sendiri tidak memiliki angka 8. Bilangan oktal tersebut merupakan bilangan yang lebih lengkap dibandingkan bilangan biner. Bilangan oktal biasanya dikenal dengan bilangan berbasis 8. Nah, yang tadi saya bilang itu dari mana sih angka 8 ini? Itu adalah basisnya dari bilangan oktal. Langsung saja, di sini ada contoh oktal ke biner. Nah, sama seperti tadi, kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Untuk tabel angkanya ini kita sesuaikan dengan angka si oktal ini ya. 0 dari angka 0 sampai angka 7. Untuk digitnya sama 3 digit yaitu ada digit A, digit B, dan digit C. Untuk tabelnya sama ya, seperti yang tadi saya jelaskan, karena ini adalah tabelnya si oktal. Nah, di sini contoh soal konversi bilangan oktal ke biner. Di sini contoh soalnya ada 257 basis 8, itu basisnya oktal, ke biner dibalik. Kalau tadi itu kan biner ke oktal, kalau ini oktal ke biner. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui hasil dari konversi bilangan oktal 257 basis 8 ke biner basis 2? Caranya sama seperti tadi, hanya saja tadi mulainya dari angka-angkanya, dari digit-digitnya, mohon maaf. Kalau ini dibalik dari angka-angkanya, kita mau mencari digitnya ini. Nah, di sini langsung saja hasil dari angka 2 ini adalah kita cari di sini angka 2, tabel angka 2. Nah, hasil digitnya berapa nih? Kita lihat sampingnya, hasilnya ini ada 010, maka kita tulis di sini 1010. Kemudian berapa sih hasil dari hasil dari angka 5 ini? Digit dari hasil angka 5 ini. Nah, sama seperti tadi caranya. Di sini kita cari dulu nih di mana angka 5. Angka 5 ada tabel di sini, ada berada di tabel ini. Kemudian hasilnya itu ada 101. Maka kita tulis di sini 101. Kemudian yang terakhir ada angka 7. Berapa sih hasilnya? Nah, di sini hasil angka 7 ini ada digit 111. Maka kita tulis di sini 111. Jadi, hasil konversi bilangan oktal ke biner 257 basis 8 ke basis 2 adalah 01010111 basis 2. Selanjutnya ada bilangan desimal. Bilangan desimal memiliki angka sebagai berikut: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Bilangan desimal merupakan bilangan yang paling mudah digunakan karena tidak berbasis. Namun, bilangan desimal dapat mempermudah konversi bilangan. Nah, di sini ada contoh soal desimal ke biner, konversi bilangan desimal ke biner. Di sini contohnya ada 25 basis 10 ke basis 2. Basis 10 ini basis apa sih? Basis 10 ini adalah basisnya desimal, sedangkan 2 ini basisnya biner. Nah, di sini caranya untuk kita mengetahui hasil dari konversi bilangan ini, caranya yaitu soal ini nilai angka soal ini kan 25 ini dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena 2 ini adalah basis dari si biner.
nya sendiri. Jadi langsung saja 25 bagi 2. Nah 25 bagi 2 itu hasilnya 12. Nah karena di sini 25, jadi 12 tambah 12 itu kan 24, jadi masih sisa satu angka. Kita tulis nih di sini 1 dalam kurung 1. Nah sisa hasil 12 ini kita turunkan ke bawah, dibagi lagi 2. Ini angka-angka ini dibagi sampai habis. Jadi di konversi bilangan desimal ke biner ini kita membagi bilangan semua bilangan dibagi dengan angka 2 sampai bilangan itu sendiri habis dan tidak bisa dibagi 2 lagi. Nah, di sini ada sisanya kan 12, diturun ke sini, 12 dibagi 2 itu kan masih bisa. Nah, 12 bagi 2 itu hasilnya adalah 6. Nah, sisa dari 12 bagi 2 itu karena habis nih, 12 dibagi 2 hasilnya 6, habis kan. Jadi sisanya itu 0. Kita tulis di sini 0. Kemudian 6 ini masih bisa nggak dibagi 2? Nah, jika masih bisa, kita turunkan lagi. Caranya sama, 6 bagi 2. Hasil dari 6 bagi 2 adalah 3. Sisa dari 6 bagi 2 itu 0. Nah, 0 masih bisa nggak dibagi 2? Jika masih bisa, kita turunkan. 3 bagi 2, hasilnya adalah 1. Nah, sisa dari 3 bagi 2 ini masih ada sisa satu angka. Kita tulis lagi di sini. Jadi, hasil dari konversi bilangan desimal ke biner 25 basis 10 ke basis 2 yaitu hasilnya 1 1 0 0 1 1 0 0 1. Mohon maaf di sini saya typo, kelebihan angka 1. Hasilnya itu pokoknya ini ya, yang di sini nih, yang di sebelah kanan ini. Kita tulis hasilnya ini sesuai ini, 1 0 0 1. Nah, selanjutnya ada bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal adalah bilangan yang terdiri dari 16 simbol angka, yaitu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E dan F. Langsung saja di sini ada contoh soal heksadesimal ke biner. Konversi bilangan heksadesimal ke biner itu sama seperti contoh yang biner ke oktal atau oktal ke biner. Itu kita buat tabel terlebih dahulu. Nah, di sini hanya saja di sini bedanya kita tambahkan digit D. Jadi digitnya itu ada 4 kolom, ada 4 tabel. Nah, untuk angkanya sama, kita sesuaikan sesuai dengan angka-angka atau simbol, 16 simbol dari heksadesimal itu sendiri. Setelah kita kita tulis 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sampai 15. Nah, kenapa di sini ditulis A B C D E dan F? Karena simbol desimal itu sendiri angkanya itu hanya dari 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Kita tulis 10 ini karena apa? Untuk mengurutkan urutan dari A B C D E F nya ini. Langsung saja, sama seperti tadi, kita isi digit di paling kanan terlebih dahulu. Nah, di digit D ini ada angka 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1. Kemudian di digit C itu 00 11 00 11 00 11 00 11. Di digit B ada 0000 11 11 00 0000 11 11. Di digit A ada 000000 11 11 11 11. Langsung saja di sini contoh soalnya konversi bilangan heksadesimal ke biner. Di sini ada 4 heksadesimal ini ada 4 2 basis 16, karena basis dari heksadesimal itu
ada 16, terdiri dari 16 simbol. Nah, kita tulis di sini 16. Basis 2 ini adalah basisnya si biner. Langsung saja, bagaimana sih cara mencari hasil dari konversi bilangan tersebut? Caranya seperti ini, kita lihat di tabel. Nah, di sini kita lihat dulu. Di sini kan ada angka 4. Kita lihat nih di tabel angka 4. Nah, tabel angka 4 hasilnya berapa sih? Kita lihat sampingnya. Nah, di sampingnya ini ada 4 digit. Apa aja sih hasil dari angka 4 ini? Yaitu ada 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Kita tulis di sini. Kita tulis satu-satu terlebih dahulu biar berurut. 4 basis 16 sama dengan 0, 1, 0, 0 basis 2. Kemudian kita mencari huruf D. Huruf D ini ada di urutan angka keberapa sih? Huruf D ini berada di urutan angka ke-13. Nah, berapa sih hasilnya? Hasilnya itu adalah 1101. Kita tulis lagi di sini. Kemudian yang A juga sama seperti itu. Kita cari huruf A ada di tabel ke-10. Hasilnya 1010. Kita tulis lagi. Kemudian yang terakhir adalah angka 2. Berapa hasil dari angka 2? Yaitu ada 0010. Kita tulis lagi di sini. Nah, jadi setelah kita mengetahui semua hasilnya, langsung saja kita isi hasil dari konversi bilangan 4 DA2 basis 16 ke basis 2, yaitu 0100110110101011 basis 2. Nah, jadi seperti itu ya, teman. Di sini ada juga contoh bilangan heksadesimal ke desimal. Contoh soalnya yaitu C32 basis 16 ke basis 2. Bagaimana sih caranya? Nah, sama seperti contoh desimal di atas tadi ya, teman. Seperti sebelumnya, jadi kalau konversi bilangan desimal itu kita caranya tidak menggunakan tabel, tetapi menggunakan pangkat. Nah, pangkat itu sendiri sama seperti tadi, seperti sebelumnya, kita tulis dari bagian sebelah kanan terlebih dahulu. Nah, pangkatnya itu mulai dari 0. Karena di sini ada 3 digit angka, 2 digit angka dan 1 huruf, maka kita tulisnya hanya 0, 0, 1, 2 sesuai dengan soal. Kemudian bagaimana sih cara menghasilkan bagaimana sih cara mengkonversi bilangan heksadesimal ke desimal ini? Jadi caranya itu, yang pertama, mohon maaf, kita di sini karena ada huruf, kita masih menggunakan tabel. Karena tadi kan di tabel kan ada huruf juga ya. Kita harus lihat dulu, karena kita ini akan akan konversi ke bilangan desimal, maka kita harus menggunakan angka terlebih dahulu. Jadi di sini ada huruf C. Berapa sih hasil dari huruf C ini? Nah, kita kembali ke tabel tadi. Huruf C itu berada di tabel angka 12. Nah, di sini ya, teman. Di sini ada angka 12, maka kita tulis di sini 12 kali 16. Nah, dari mana sih 16 ini? 16 ini adalah dari basisnya tadi. Basis heksadesimal itu sendiri. Ditulis di sini 16. Dari mana pangkat 2? Dari mana sih pangkat 2 ini? Pangkat 2 ini adalah hasil dari kita memberi pangkat tadi sebelumnya itu ya. Kemudian sama selanjutnya juga di angka 3 dan 2, kita sama di sini 3 kali 16 pangkat 2, pangkat 1, kita menyesuaikan pangkat-pangkat yang sudah kita beri tadi ya, teman. Kemudian selanjutnya ada angka 2 pangkat 16 ada angka 2 kali 16 pangkat 0. Ini sebenarnya caranya sama seperti tadi desimal ke biner itu ya, teman. Atau desimal ke biner. Nah, langsung saja, berapa sih hasil dari 12 kali 6 pangkat 2 itu? Hasil dari 12 kali 6
16 pangkat 2 yaitu adalah 3072. Untuk hasil 3 kali 16 pangkat 1 yaitu 768, dan hasil 2 kali 16 pangkat 0 itu adalah 2. Nah, setelah sudah ketemu hasilnya, kita jumlahkan semua ini. Kita total berapa nih? Total hasil akhirnya itu adalah untuk mengetahui si titik-titik desimal ini. Nah, hasil dari 3072 tambah 768 tambah 2 ini adalah 3842 basis 2. Mohon maaf, basisnya saya ketinggalan, di sini harusnya ditulis basis 2. Nah, seperti itu ya, teman. Kemudian di sini selanjutnya ada konversi bilangan. Konversi bilangan digunakan untuk mengubah suatu bilangan dari suatu sistem bilangan menjadi bilangan dalam sistem bilangan yang lainnya. Konversi bilangan ini terdiri dari 12 bilangan, di mana yang pertama ada biner ke desimal, biner ke oktal, biner ke heksadesimal, oktal ke biner, oktal ke desimal, oktal ke heksadesimal, desimal ke biner, desimal ke oktal, desimal ke heksadesimal, heksadesimal ke biner, heksadesimal ke desimal, heksadesimal ke oktal. Nah, selanjutnya ada bab 4 yaitu multiplexer. Di sini ada pengertian multiplexer. Multiplexer atau disebut dengan MUX adalah suatu rangkaian digital yang terdiri dari beberapa masukan sinyal digital dan diproses oleh komponen processing atau selector untuk menghasilkan satu keluaran. Rangkaian multiplexer merupakan rangkaian yang terdiri dari beberapa komponen digital. Pada bagian masukan, rangkaian multiplexer bisa terdiri dari beberapa gerbang NOT dan beberapa gerbang AND dan sebuah gerbang OR. Multiplexer merupakan sebuah rangkaian terintegrasi atau integrate circuit atau di sebuah modul, atau secara umum dikenal dengan istilah IC multiplexer. Kemudian ada fungsi multiplexer. Multiplexer merupakan penghubung atau interface dari beberapa masukan menjadi satu keluaran. Masukan multiplexer yang paling cocok adalah sinyal digital karena komponen utamanya merupakan gerbang-gerbang digital. Apakah masukan di sinyal analog dapat diproses melalui multiplexer? Sinyal analog yang mau diproses oleh multiplexer harus dilakukan perubahan terlebih dahulu dengan menggunakan analog to digital converter atau ADC. Di sini ada tabel kebenaran multiplexer, di mana sebuah multiplexer dengan istilah 4x1 multiplexer artinya terdapat 4 sinyal dengan data masukan dan terdapat satu sinyal data keluaran. Selanjutnya ada aljabar boolean multiplexer dan penggunaan multiplexer. Selanjutnya ada bab kelima, pengertian demultiplexer. Fungsi demultiplexer, perangkat elektronik yang fungsi untuk memilih salah satu yang ada pada data yang diberikan pada data yang menggunakan bentuk dari suatu masukan. Demultiplexer memang banyak disebut dengan perangkat yang sedikit masukan dan banyaknya keluaran, karena yang berfungsi memilih saluran keluaran yang banyak di jalur masukan yang sedikit. Contoh yang diaplikasikan di digital TTL yang berada di IC yang fungsinya sebagai demultiplexer seperti IC 74LS138 yang berbentuk demultiplexer 8 arah, demultiplexer 78LS138 yang banyak. Sebuah demultiplexer adalah rangkaian logika yang menerima satu masukan dan data dan mendistribusikan masukan tersebut ke beberapa keluaran yang tersedia. Kendali pada demultiplexer akan memilih saklar mana yang akan dihubungkan. Pemilihan keluaran dilakukan melalui masukan penyeleksi. Seleksi data masukan dilakukan oleh selektor lain yang juga merupakan masukan dari demultiplexer tersebut. Pada demultiplexer saluran kendali sebanyak N saluran dapat menyeleksi 2N saluran keluaran. Selanjutnya di sini ada demultiplexer 1 kedua. Demultiplexer 1 kedua terdiri dari satu saluran masukan, 2 saluran keluaran, dan 1 saluran pilih membantu mengalihkan masukan ke salah satu dari 2 keluaran. B114 demultiplexer ada A1 A124 demultiplexer has a single masukan D, 2 selection lines, 1 NSO, and 4 keluaran YO2 Y3.
The masukkan data goes to any one of the four keluaran at a given time for a particular combination of select lines. Selanjutnya ada demultiplexer 1 ke 8. Diagram blok demultiplexer 1A yang terdiri dari 1 masukan D, 3 masukan pilihan S2, 5 1 dan SO, A8 keluaran dari YO dan ke Y7. Disebut juga sebagai 3 to 8 demultiplexer karena memiliki 3 salo masukan dan 8 saluran keluaran pilihan. Ini mendistribusikan satu salu masukan ke salah satu dari 8 saluran keluaran tergantung pada masukan tertentu. Selanjutnya ada 1 to 8 demux using to 1 to 1 to 8 demux using to 1 to 4 demultiplexer. Ketika aplikasi membutuhkan demultiplexer order tinggi dengan jumlah pin keluaran yang lebih banyak, maka kami tidak dapat mengimplementasikannya dengan satu sirkuit terpadu. Jika diperlukan lebih dari 16 poin keluaran, maka 2 atau lebih IC demultiplexer diturunkan untuk memenuhi persyaratan. Misalnya, jika aplikasi membutuhkan 32 baris keluaran dari demux, maka kita cascade kedua demultiplexer 1:16 atau 3 demultiplexer 1:8. Oleh karena itu, dengan mengalirkan 2 atau lebih demultiplexer, sebuah demultiplexer besar dapat diimplementasikan. Selanjutnya ada implementasi subtraktor penuh menggunakan demux atau 1 ke 8. Mirip dengan multiplexer, pada demultiplexer juga digunakan untuk implementasi fungsi boolean serta desain komunikasi rangkaian. Kita dapat merancang demultiplexer untuk menghasilkan keluaran tabel kebenaran apapun dengan mengontrol garis-garis yang dipilih dengan benar. Selanjutnya ada aplikasi demultiplexer. Selanjutnya bab 6 ada flip-flop. Di sini ada pengertian flip-flop. Flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop sendiri merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multivibrator bistabil. Dikatakan multivibrator bistabil karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multivibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat tegangan keluarannya saat dipicu trigger. Flip-flop sendiri mempunyai dua keluaran yang salah satu keluarannya merupakan komplement keluaran yang lain. Di sini ada flip-flop SR. Flip-flop SR adalah flip-flop yang paling umum digunakan dalam sistem digital. Dalam flip-flop SR, ketika input yang disetel S benar, OU akan tinggi dan Y akan rendah. Hal ini diperlukan bahwa pengkabelan rangkaian dipertahankan ketika output ditetapkan. Kita kondisikan sampai input set atau reset menjadi tinggi atau daya dimatikan. Nah, dalam flip-flop SR ini ada 6. Yang pertama ada tabel kebenaran SR, flip-flop gerbang NAND-SR, diagram blok flip-flop SR, diagram rangkaian flip-flop SR, keadaan yang ditetapkan, sama style ulang status. Selanjutnya ada flip-flop JK. Flip-flop JK digunakan untuk menghilangkan kelemahan flip-flop SR, yaitu dengan keadaan tidak terdefinisi. Flip-flop JK dibentuk dengan melakukan modifikasi pada flip-flop SR. Flip-flop SR ditingkatkan untuk membangun flip-flop JK. Ketika input S dan R disetel ke true, flip-flop SR memberikan hasil yang tidak akurat, tetapi dalam kasus JK flip-flop ia memberikan output yang benar. Nah, di sini ada 7 tabel kebenaran flip-flop JK, ada master slave flip-flop JK, penjelasan flip-flop master budak JK, bekerja, diagram waktu dari master flip-flop dan flip-flop master budak JK. Selanjutnya ada D flip-flop. D flip-flop adalah flip-flop yang banyak digunakan dalam sistem digital. Flip-flop D banyak digunakan dalam shift register counter, dan sinkronisasi input. Ada tabel kebenaran D flip-flop, tabel kebenaran untuk flip-flop tipe D. Kemudian ada T flip-flop. Flip-flop T dibangun dengan menghubungkan kedua input JK. Flip-flop
bersama-sama input tunggal. Ada tabel kebenaran TFF, konstruksi, pengoperasian TF flip-flop, diagram blok, diagram rangkaian. Kemudian ada working, ada applications. Di applications ini ada frequency division circuit, bit parallel load register using T flip-flop. Nah, yang terakhir ada mohon maaf, di sini masih selanjutnya ada bab 7, yaitu aljabar boolean. Apa sih aljabar boolean itu? Aljabar boolean adalah aljabar matematika yang hanya memiliki dua bilangan, yaitu 0 dan 1. Aljabar boolean disebut juga dengan penjabaran teknik logika X dan Y, di mana di dalam programnya terdapat di antaranya AND, OR, dan NOT. Ada beberapa fungsi dan tabel aljabar boolean, yaitu ada fungsi logika, fungsi AND dan XAND, ada tabel fungsi AND, tabel fungsi AND, fungsi OR dan XOR adalah negasi dari OR. Di sini ada pengertian aljabar boolean juga, di mana aljabar boolean adalah aljabar yang berhubungan dengan variabel biner dan operasi logik, di mana aljabar boolean adalah sistem matematika yang terbentuk dari 3 operator logika berupa negasi, logika AND, dan OR. Selain simbol logika 0 dan 1 yang digunakan untuk mempresentasikan masukan atau keluaran digital, kita juga dapat menggunakan sebagai konstanta pada rangkaian terbuka atau rangkaian tertutup secara permanen. Tabel kebenaran hukum aljabar boolean. Ada fungsi aljabar boolean, operasi aljabar boolean 2 variabel dan 3 variabel, ada hukum komutatif, hukum asosiatif, dan hukum distributif. Ada prioritas operasi aljabar boolean. Bentuk standar fungsi boolean, ada 2 bentuk standar fungsi boolean, yaitu yang pertama ada sum of product atau SOP atau min term. Yang kedua ada product of sum atau POS atau max term. Nah, yang terakhir ada bab 8, Carnot map beserta penjelasannya. Carnot map atau key map atau kemap adalah suatu teknik penyederhanaan fungsi logika dengan cara pemetaan. Kemap terdiri dari kotak-kotak yang jumlahnya terdiri dari jumlah variabel dan fungsi logika atau jumlah masukan dari rangkaian logika yang sedang kita hitung. Rumus untuk menentukan jumlah kotak pada kemap adalah 2, yang mana adalah banyaknya variabel atau masukan. Langkah-langkah pemetaan kemap secara umum: menyusun aljabar boolean terlebih dahulu, menggambar rangkaian digital, membuat tabel kebenarannya, merumuskan tabel kebenarannya, lalu memasukkan rumus tabel kebenaran ke kemap atau kotak-kotak. Ada juga penyederhanaan 2 variabel, penyederhanaan 3 variabel, penyederhanaan 4 variabel, dan langkah-langkah dalam penggunaan kemap. Jenis-jenis kemap itu ada 5. Yang pertama ada kemap 2 variabel, kmap 3 variabel, kmap 4 variabel, kmap 5 variabel, dan yang terakhir ada kmap 6 variabel. Ada juga yang terakhir itu ada rumus untuk menentukan jumlah kotak dalam kmap atau keymap. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.